Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Ibu Siti Asrofah dari SDN Wajak Lor 2 Tulungagung, Ibu Rika Nuri Angga dari SDN Karangwaru 1 Tulungagung, Ibu Tita Prasetyowati SDN Karangwaru 1 Tulungagung, dan saya sendiri Mahfud Huda dari SMP Katolik Santa Maria Tulungagung. Fasilitator oleh Bapak Saiful Bahar, pengajar praktek Ibu Lili Winarti dan Bapak Sudarsono. Tujuan pembelajaran khusus pada diskusi modul 1 ini adalah peserta mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ada 3 bahan diskusi dalam kelompok kita. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita kenali dulu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan pada anak didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik itu menuntun anak agar tidak salah arah dalam menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup sebagai individu dan sebagai manusia bermasyarakat. Dasar pendidikan dengan kodrat alam anak maksudnya adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan lingkungan tempat tinggal anak. Hal tersebut kita kenal sebagai pembelajaran berbasis kontekstual. Berikut bahasan pertama pada diskusi kelompok kita. Yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda, yaitu Tulungagung, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan berikut adalah hasil diskusi kita. Kekuatan konteks sosiokultural yang pertama, pemikiran KHD yang juga dilihat pada budaya di daerah kami adalah pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur serta kebijaksanaan. Tulungagung memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang, mulai dari TK sampai SMA. Salah satunya adalah kesenian Reog Kendang Tulungagung. Reog Kendang Tulungagung mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga menuju murid yang bahagia dan bijaksana. Bapak Ibu guru penggerak yang hebat dan berbahagia, penanaman nilai karakter pada pelajar dapat dilakukan melalui sebuah kesenian, khususnya kesenian Reog Kendang ini, yang mengajarkan anak untuk dapat melakukan perilaku-perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, antara lain belajar dan berlatih untuk bekerja sama, bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, budi pekerti, saling menghargai ketika berproses dalam menciptakan pertunjukan kesenian tersebut.
Berikut gambaran tentang pertunjukan Reog Kendang Tulungagung yang merupakan salah satu budaya daerah Tulungagung. Bahan diskusi yang kedua adalah bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Berikut jawaban dari kelompok kami tentang kontekstualisasi pemikiran KHD. Contoh ide atau gagasan pembelajaran Merdeka Belajar berbasis kebudayaan daerah atau kearifan lokal adalah mengintegrasikan kebudayaan lokal daerah Tulungagung dalam pembelajaran seperti kesenian Reog Kendang dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran itu, murid belajar dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan minat dan potensinya yang nanti akan disebut dengan pendidikan yang berdiferensiasi. Proses pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas, outdoor learning, dengan beragam aktivitas seperti bermain peran, membuat proyek tarian, dan lain-lain. Bahan ketiga dari diskusi kami tentang kesepakatan apa yang kita sepakati tentang pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Penyesuaian nilai luhur kearifan budaya daerah asal yaitu Tulungagung terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menjadi penguatan karakter murid adalah dengan mengintegrasikan nilai sosiokultural dan budi pekerti dalam kurikulum sekolah agar dapat diimplementasikan di kegiatan akademik dan non-akademik sekolah. Maka dari itu, kesenian daerah seperti tarian Reog Kendang dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan nantinya akan ditampilkan dalam bentuk pentas seni ataupun pameran sikap kemandirian yang nantinya dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling bekerja sama. Dalam setiap kegiatan pasti ada tantangan, tapi juga harus ada solusinya. Apa tantangan yang mungkin dihadapi dan berikut solusinya. Yang pertama, murid belum terbiasa dengan aktivitas pembelajaran konsep Merdeka Belajar berbasis budaya lokal. Dan solusinya, kita bisa membangun kesepakatan kelas dan memberikan scaffolding oleh guru. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam merancang pembelajaran Merdeka Belajar berbasis lokal. Solusinya dapat bekerja sama dengan pihak atau mitra lain. Contohnya adalah masyarakat. Sedangkan yang ketiga, proses pembelajaran Merdeka Belajar akan kompleks dan memerlukan waktu yang lama sehingga capaian kurikulum tidak tercapai. Solusinya, kolaborasi antar guru mata pelajaran diperlukan. Setelah mempelajari berdiskusi tentang pengintegrasian nilai sosiokultural dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya supaya bisa memberi tuntunan kepada siswa untuk melakukan budi pekerti yang baik. Sehingga siswa menyadari pentingnya memiliki sikap belajar dan berlatih untuk bertanggung jawab, nasionalisme, disiplin, keluargaan, sopan santun, ramah tamah, gotong royong, dan mandiri. Apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik, maka siswa bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.